Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gufran Al-Rafi, Emrah Haza As-Saib, Farhan Rizky Majid, Fahliza Adisti, dan Jihan Hazrati Husna. Pada video kali ini kami akan menjelaskan golongan 1A atau logam alkali, yaitu nama-nama unsur, sifat keperiodikan unsur, sifat fisik unsur, sifat kimia unsur, reaksi yang mungkin terjadi pada unsur, kesediaan unsur di alam, proses pembuatan unsur, dan manfaat unsur dalam kehidupan sehari-hari. Golongan 1A. Unsur-unsur kimia yang berada pada golongan 1A dari tabel periodik unsur disebut dengan logam alkali. Golongan logam alkali terdapat 7 unsur. Hanya saja unsur H atau hidrogen tidak termasuk ke dalam logam alkali, walau terdapat di dalam golongan 1A, karena unsurnya bersifat gas, bukan logam. Kata alkali berasal dari bahasa Arab, yaitu alkali, yang berarti abu. Dinamakan alkali karena dapat membentuk basa kuat. Macam-macam unsur. Pada golongan 1A atau yang disebut dengan logam alkali terdapat 7 unsur. Unsur yang pertama dengan simbol unsur H, yaitu hidrogen. Nomor atom 1 dan nomor masanya 1,00794. Unsur kedua simbol unsurnya Li, yaitu litium. Nomor atomnya 3 dan nomor masanya 6,941. Unsur ketiga Na, yaitu natrium. Nomor atom 11 dan nomor massa 22,9898. Unsur keempat dengan simbol unsur K, yaitu kalium. Nomor atom 19 dan nomor massa 39,0983. Unsur kelima Rb, yaitu rubidium. Nomor atom 37 dan nomor massa 85,4678. Unsur keenam Cs, yaitu cesium, dengan nomor atom 55 dan nomor massanya 132,905. Unsur ketujuh dengan simbol unsur Fr, yaitu francium. Nomor atomnya 87 dan nomor massanya 223. Sifat keperiodikan unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari pusat atom ke orbital elektron terluar yang ditempati elektron yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan yang setimbang. Dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Berarti dari hidrogen menuju francium, jari-jari atomnya semakin besar. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Berarti dari hidrogen menuju francium, energi ionisasinya semakin kecil. Yang ketiga, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam bentuk ikatan. Semakin besar nilai keelektronegatifan suatu atom, maka semakin mudah bagi atom untuk menarik pasangan elektron ikatannya. Dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil. Berarti dari hidrogen menuju francium, keelektronegatifannya semakin kecil. 4. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Afinitas elektron digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Semakin besar afinitas elektron, maka semakin besar pula kecenderungan atom tersebut menarik elektron dan menjadi ion negatif. Dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Berarti dari hidrogen menuju francium, afinitas elektronnya semakin kecil. 5. Elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron pada kelopak terluar yang terhubung dengan suatu atom dan dapat
partisipasi dalam pembentukan ikatan kimia jika kelompok terluar belum penuh. Keenam, unsur logam. Unsur logam umumnya bersifat menghantarkan listrik dengan baik. Warna mengkilat khas logam dan keras. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam terletak di sebelah kiri. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, sifat kelogamannya berkurang. Sementara itu, dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat kelogamannya semakin besar. Data sifat keperiodikan unsur golongan 1A. Nah, di sini pada tabel ini terdapat nama-nama unsur beserta dengan energi ionisasinya, keelektronegatifannya, jari-jari atomnya, afinitas elektronnya, dan elektron valensinya, sehingga dapat dilihat pada tabel tersebut. Sifat fisik unsur terbagi 3. Yang pertama adalah titik didih. Suhu atau temperatur ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Sebuah cairan di dalam vakum akan memiliki titik didih yang rendah dibandingkan jika cairan itu berada dalam tekanan atmosfer. Yang kedua, titik leleh atau lebur, di mana suhu atau temperatur ketika benda padat berubah wujud menjadi benda cair atau disebut juga titik beku. Yang ketiga, kerapatan, di mana besarnya massa pada suatu volume yang dinyatakan dalam kilogram per meter kubik atau gram per mili atau gram per sentimeter kubik. Tabel data fisik golongan 1A atau logam alkali. Di sini dijelaskan unsur-unsur dari logam alkali beserta titik lelehnya, titik didih, dan kerapatannya, di mana semua logam alkali memiliki titik leleh dan titik didih di atas suhu ruangan atau 25 derajat Celcius. Sifat kimia golongan 1A atau logam alkali. Logam alkali bersifat sangat reaktif sebagaimana terlihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Kereaktifan logam alkali meningkat dari litium ke fransium, begitu juga dengan sifat reduktor yang semakin kuat. Hampir senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Adapun sifat-sifat kimia yaitu satu, kereaktifan logam alkali selain disebabkan oleh jumlah elektron valensi yang sedikit dan ukuran jari-jari atom yang besar, sifat ini juga disebabkan harga energi ionisasinya yang lebih kecil dibandingkan unsur logam lainnya. Yang kedua, sifat logam dan sifat basa alkali, di mana logam alkali atau oksida alkali dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa basa kuat LOH. Semakin ke bawah, sifat logam alkali semakin kuat. Oleh karena itu, sifat basa golongan alkali semakin ke bawah semakin kuat. Ketiga, kelarutan basa LOH. Senyawa alkali semuanya mudah larut dalam air. Kelarutannya dalam air semakin ke bawah semakin besar. Berikut beberapa kelarutan basa dari alkali yang diukur pada suhu 18 derajat Celcius dalam 100 ml air, yaitu LiOH sama dengan 12,4 gram, NaOH sama dengan 116,4 gram, dan KOH sama dengan 142,9 gram. 4. Warna nyala. Semua logam alkali memiliki warna nyala khusus. Warna-warna tersebut disebabkan oleh perbedaan energi antara subkulit S dan P yang sesuai dengan panjang gelombang cahaya yang tampak. Ini adalah warna nyala dari unsur-unsur logam alkali, di mana litium berwarna merah crimson, natrium berwarna kuning emas, kalium berwarna merah ungu, rubidium berwarna biru ungu, dan cesium berwarna biru ungu. Reaksi yang terjadi pada logam alkali. Yang pertama ialah reaksi dengan air. Bagaimana reaksi alkali dengan air? Ternyata semua logam alkali, mulai dari litium hingga cesium, bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Ternyata reaksi yang terjadi ialah reaksi eksoterm. Sehingga nanti gas H2 atau gas hidrogen yang terbentuk segera terbakar. Mengapa dia terbakar? Karena dia reaksi eksoterm atau reaksi melepas kalor. Bagaimana reaksi yang terjadi? Ialah 2L solid ditambah 2H2O liquid menjadi 2LOH aqui ditambah H2 gas. L di sini bisa diganti untuk semua logam alkali. Pengingat bahwa Li litium itu bereaksi pelan dengan air.
Dan untuk Na itu bereaksi dengan hebat, dan kemudian kalium, rubidium, dan cesium itu reaksinya sangat hebat, sehingga bisa dinamakan meledak. Yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Bagaimana reaksi alkali dengan hidrogen? Ternyata, logam alkali jika dipanaskan dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida. Bagaimana reaksinya? 2L solid ditambah H2 gas menjadi 2LH solid. L-nya di sini bisa kita ganti di semua logam alkali. 2Na ditambah H2 menjadi 2NaH. Yang ketiga, reaksi dengan halogen. Bagaimana reaksinya? Bereaksi hebat dengan halogen dan menghasilkan garam halida. Bagaimana reaksinya? 2Na ditambah Cl2 sehingga menjadi 2NaCl. Yang keempat ialah reaksi dengan oksigen. Bagaimana reaksinya? Ternyata logam alkali terbakar dalam oksigen dan menghasilkan 3, yaitu oksida, peroksida, dan superoksida. Bagaimana reaksi dengan oksida? Yaitu 2L solid ditambah O2 gas menjadi L2O solid. Dan di sini L-nya bisa kita ganti untuk semua logam alkali. Natrium dapat membentuk peroksida. 2Na solid ditambah O2 menjadi Na2O2 solid. Untuk kalium, rubidium, dan cesium membentuk superoksida, yaitu L ditambah O2 menjadi LO2. Dan di sini L-nya hanya berlaku untuk kalium, rubidium, dan cesium. Contohnya L-nya kita ganti ke rubidium. Rb tambah O2 menjadi RbO2. Pengingat bahwa logam alkali sangat mudah bereaksi dengan air dan oksigen, sehingga harus disimpan di dalam cairan yang inert, atau misalnya kerosin minyak tanah. Yang pertama adalah litium atau Li. Litium pertama kali ditemukan oleh Johan Arfvedson pada tahun 1817 di Stockholm, Swedia, dengan menganalisis petalite atau LiAlSi4O10. Litium ini merupakan logam yang paling ringan di antara semua logam. Mineral utama litium adalah spodumene. Kelimpahan litium adalah 0,002% atau 65 ppm di kerak bumi. Litium merupakan logam paling keras dari logam alkali dengan titik lebur 180,5 derajat Celcius. Litium sangat reaktif baik dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun oksigen. Litium ini memiliki kereaktifan paling rendah dibandingkan dengan alkali lainnya. Litium ini satu-satunya logam alkali yang dapat bereaksi dengan nitrogen dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar baterai ion yang digunakan pada jam, handphone, dan alat-alat elektronik lainnya. Lanjut ke natrium atau Na. Natrium pertama kali ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1807 di Inggris. Natrium ini juga merupakan logam yang lunak seperti logam alkali lain dengan titik lebur 98 derajat Celcius, sehingga mudah sekali dipotong. Kelimpahan natrium di alam sekitar 2,6% di kerak bumi. Warnanya keperakan namun mudah teroksidasi, sehingga bagian permukaannya akan berwarna abu-abu kehitaman tertutup oksida. Natrium merupakan logam alkali yang reaktif dengan air, oksigen, halogen, dan asam. Ketika bereaksi dengan air dan asam, akan menghasilkan basa kuat dan gas hidrogen dengan sangat cepat, sehingga gas hidrogen akan terbakar dan menghasilkan letupan. Logam natrium banyak digunakan dalam industri senyawa organik seperti pembuatan ester. Senyawa turunan natrium banyak digunakan dalam industri makanan seperti NaCl secara luas digunakan dalam bumbu masak. Kemudian MSG atau monosodium glutamate digunakan sebagai penyedap rasa, serta natrium benzoate banyak digunakan sebagai bahan pengawet makanan. NaOH atau soda api sering juga dipakai sebagai pembersih kotoran yang ada pada lantai WC atau noda memandel yang ada pada perabatan rumah tangga. Yang ketiga, kita lanjut ke kalium atau K.
Kalium pertama kali ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1807 dengan menganalisis elektrolisis potas kaustik kering yang dibasahi oleh udara lembab di laboratoriumnya. Kalium merupakan logam yang sangat ringan dengan berat 0,86 gram per cm kubik, sehingga ketika bereaksi dengan air akan mengampung. Kalium memiliki titik leleh cukup rendah, yaitu 63,7 derajat Celcius. Kelimpahan kalium di kerak bumi yaitu 2,09 derajat. Maksud saya 2,09%. Mineral utama kalium adalah silfid atau KCl dan karnalit KMgCl3.6H2O. Kalium sangat reaktif baik dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun oksigen. Ketika bereaksi dengan oksigen, kalium akan membentuk oksida atau K2O, peroksida K2O2, dan superoksida KO2. Pemanfaatan kalium adalah untuk bahan pembersih NaOH, bumbu NaCl, penyedap rasa MSG, pupuk atau KCl, mesiu atau KClO3, sabun, dan disinfektan seperti KMNO4. Yang keempat adalah rubidium atau Rb. Rubidium pertama kali ditemukan oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada tahun 1861 dengan mempelajari spektrum dari lelehan mineral yang dipanaskan. Rubidium adalah unsur yang lunak dengan titik leleh sedikit di atas suhu kamar sekitar 39,1 derajat Celcius. Kelimpahan rubidium hanya 1% di kerak bumi. Mineral utama rubidium adalah lepidolit, polusit, dan leusit. Rubidium sangat reaktif dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun oksigen. Rubidium sangat mudah diionisasi. Unsur ini pernah digunakan sebagai bahan bakar mesin ion untuk pesawat antariksa, dan juga digunakan sebagai gatar dalam tabung vakum dan sebagai komponen fotosel. Campuran dalam pembuatan kaca spesial yaitu RbAg4I5 yang dimanfaatkan sebagai konduktor di antara kristal-kristal ion pada aplikasi untuk baterai super tipis. Kita akan lanjut ke cesium atau Cs. Cesium pertama kali ditemukan oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada tahun 1860 melalui analisis spektroskopi dengan air mineral dan menemukan unsur cesium di Durkheim, Jerman. Cesium merupakan logam alkali yang paling lunak di antara alkali yang lain, dengan titik leleh sekitar suhu ruang yaitu 28,4 derajat Celcius sehingga meleleh ketika dipegang. Cesium ini termasuk unsur yang jarang ditemui karena berada di kisaran 0,0003 derajat persen pada kerak bumi yang ditemukan pada mineral polusit. Cesium sangat reaktif baik dengan air, asam, halogen, hidrogen, maupun oksigen. Cesium disimpan dalam tabung kaca hampa udara agar tak teroksidasi. Cesium mampu bereaksi dengan es, membentuk cesium hidroksida. Cesium digunakan sebagai jam atom atau standar internasional untuk waktu 1 detik oleh BIPM, di mana 1 detik adalah waktu yang diperlukan atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Lanjut ke francium atau Fr. Francium pertama kali ditemukan oleh Marguerite Pire di Prancis pada tahun 1939 dengan percobaan yang tak terduga, penemuan sampel lanthanum. Kata francium sendiri diambil dari kata France atau Prancis. Francium merupakan logam alkali satu-satu yang bersifat radioaktif. Francium merupakan logam yang sangat jarang ditemukan. Kedua terjarang setelah astatin dengan waktu parubaya hanya 22 menit yang terdapat pada uraninit atau mineral yang mengandung uranium. Francium bersifat karsinogenik. Karsinogenik adalah suatu sifat yang menggambarkan paparan suatu bahan atau zat-zat yang dapat memicu kanker. Francium merupakan unsur yang hanya digunakan untuk keperluan penelitian saja, dikarenakan penemu francium, si Marguerite Pire, bahkan meninggal akibat kanker tulang yang diakibatkan paparan karsinogenik penelitiannya terhadap unsur francium. Kita akan melanjutkan ke percobaan logam alkali. Di percobaan logam alkali ini diperlukan alat dan bahan yaitu larutan HCl, bunsen, penjepit kayu, korek api, kawat nikrom, dan serbuk A. Serbuk A ini tidak disebutkan karena kita akan mengetahui nanti saat dibakar. Caranya yaitu celupkan ujung kawat nikrom ke dalam HCl. Fungsinya adalah untuk melarutkan zat pengotor yang mungkin menempel di kawat. Yang kedua, kawat nikrom dibakar.
Kawat nikrom yang siap digunakan apabila kawat yang dibakar menunjukkan warna yang sama dengan warna api. Yang ketiga, celupkan kembali ujung kawat nikrom ke dalam HCl, kemudian ditempelkan ke dalam serbuk A. 4. Pastikan serbuknya menempel ke kawat, dan masukkan ujung kawat tersebut ke dalam api yang sedang menyala. Dari percobaan tersebut, dihasilkan warna kuning dari percobaan. Warna kuning dari percobaan tersebut menunjukkan bahwa nama logam tersebut adalah natrium. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Rizky Majid. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat unsur golongan 1A atau golongan alkali dalam kehidupan. Yang pertama ialah hidrogen. Gas hidrogen juga digunakan sebagai bahan bakar roket, memproduksi asam hidroklorida, mereduksi biji-biji, serta sebagai gas pengisi balon. Kemudian ialah litium. Mineral ini juga berperan dalam regenerasi sel dan pemulihan, dan litium melindungi sel saraf atau neuron dari kerusakan. Kemudian ialah natrium. Natrium adalah salah satu elektrolit. Sebagai elektrolit, natrium memiliki fungsi untuk membantu fungsi otot dan saraf. Selanjutnya ialah kalium. Kalium selalu dikaitkan dengan perannya sebagai salah satu jenis elektrolit di dalam tubuh. Maka dari itu, ia berperan penting dalam mengatur cairan tubuh, mengantar sinyal listrik pada saraf, dan mengatur kontraksi otot. Kemudian ialah rubidium. Digunakan sebagai pembersih gas dalam tabung vakum. Lalu cesium. Cesium sebagai propelan dalam mesin ion yang dirancang untuk propulsi pesawat ruang angkasa antar planet yang sangat panjang. Kemudian yang terakhir ialah fransium. Tidak ada penggunaan terhadap fransium karena kelangkaan dan ketidakstabilannya. Unsur ini hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Nah, telah selesai presentasi kami pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Demikian presentasi kami pada kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.